Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Sehat? Bapak ibu kamu sehat di rumah? Ya, marilah pelajaran fikih pertemuan keempat. Nah, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Allahumma angini ala dzikrika, ya Allah, sesungguhnya aku mohon untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, baguskanlah amal ibadahku, amin. Berdoa supaya kita terhindar dari wabah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami, amin. Anak-anakku yang berbahagia, ibu mau berpesan kepada kalian, bersyukurlah kepada Allah yang masih sayang pada kita. Kita masih diberi nyawa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Kita masih diberi kesehatan. Saudara kita ada yang sudah meninggal, kita masih sehat. Kita bersyukur kepada kedua orang tua. Jasa orang tua tidak bisa dibayar walaupun dengan uang seberapa, ya. Kita bersyukur. Kita dikandung, dilahirkan, disusui, ya, dibesarkan, dididik, ya. Ya, kamu jangan menyepelekan bapak ibu. Ibu dan bapakmu lah guru pertama dan utama di rumah. Ya, kalau di sekolah ya bapak ibu guru, yang di pondok pesantren ya ustadz dan ustadzahnya. Kamu harus berbakti kepada mereka, ya. Ya, untuk selanjutnya ada anakku dari tugas pertama sampai ketiga ada yang belum mengerjakan tugas, tidak malu dengan ibu guru, ya. Tidak malu, ibu ulangi, tidak malu, tidak punya rasa malu, punya kewajiban sebagai siswa, kok tidak memperhatikan dosa, ya. Untuk yang sudah menyetorkan, ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak yang qurrata a'yun, ya, enak dipandang mata, anak yang menjadi cita-cita dambaan kedua orang tua karena rajin, ya, bukan anak yang menyebalkan mata kalau ditelak. Untuk selanjutnya, ini pertemuan keempat, ya. Ya, kemarin di kelas 9. Nah, ingat nih sekarang udah bulan Februari, Maret, April, Mei, kamu sudah ujian. Kalau kamu tidak memperhatikan, kamu menjadi anak yang plonga-plongo, malu. Kalau kamu lulus juga lulus corona, ya. Nggak pernah mengerjakan, ya. Jelas, ya. Kemarin hiwalah atau pengalihan, ya. Ya, hiwalah kamu kenal muhil, pihak pertama, ibu guru nerangke, ya. 2, muhal, pihak kedua. Yang ketiga, muhal alaih, pihak ketiga. Hiwalah ada hubungannya dengan utang yang dialihkan. Kemarin Bu Guru cerita, ya, kamu yang rumahnya jauh mendapat kiriman, ya, mendapat transfer, ya, dari orang tua bapakmu atau orang tua kamu atau saudara kamu, memberi uang lewat BRI atau BNI atau apa saja, ya. Ya, dititip ke, terus
kamu nilai di mana bapak kamu mentransfer uang, kamu mengambil. Itu hiwalah ya, yang gampang diterima ya, gampang diterima dan dipahami. Hiwalah itu seperti itu ya. Hikmah hiwalah, hikmahnya ya, jaminan atas harta ketika orang yang memberi utang kepada orang lain ya. Sekarang yang pelajaran yang selanjutnya ya, kita sudah sampai di bab kelima, yaitu ijaroh. Ijaroh bahasa Indonesia ini sewa menyewa. Nih sewa menyewa hubungannya ono upah ya. Ijaroh sewa menyewa dan upah ya, jelas ya. Sewa menyewa. Ijaroh bahasa Arab, bahasa Indonesia ini sewa menyewa nih, atau nih sewa menyewa hubungannya karo upah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam urusan sosial kemasyarakatan maupun bisnis. Di lingkungan masyarakat tentu banyak kita jumpai proses sosial ekonomi berkaitan dengan sewa menyewa, bekerja atau pekerja yang berkaitan dengan upah. Semua sistem tersebut diatur dalam Islam ya. Jadi Islam ora ngatur salat tok, nganti termasuk ekonomi ada aturannya dalam Islam dengan tujuan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan itu bermanfaat ya. Saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Jelas ya? Sekarang pengertiannya ya. Sebelum itu kamu nanti baca di materi yang Ibu share ya. Setelah selain membaca ya mendengarkan keterangan dari Bu Guru ya. Tadi apa? Ijaroh atau sewa menyewa. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi memang ya, manusia makhluk sosial. Tidak mungkin semua kebutuhan bisa diatasi dengan sendirinya. Misalnya memang ya, nane nang desa ya, ora ndek kursi nyilih karo tanggane. Ora duwe arep pertandingan ya, ora ndek seragam nyewa ya. Jelas ya? Arep ndek gawe bapakmu ya, rumahnya kecil nyewa tenda, main suarane seru nyewa ya, pengeras suara ya. Ijaroh atau sewa menyewa pengertiannya secara etimologi ijaroh berasal dari kata ajaro ya juru ujron yang berarti upah atas pekerjaan. Ulang ya. Ajaro ya juru ujron yang berarti upah atas pekerjaan. Ya. Adapun ijaroh secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi pada suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah
yang diketahui pula ya. Jadi ijarah menurut secara terminologi kuwi mau transaksi kuwi padha karo peristiwa ya, saling ya, akad nih bahasa ya. Suatu manfaat mubah kuwi boleh dikerjakan yang berupa barang tertentu kuwi mau ya, misale nyewa tenda ya, nyewa mobil, nyewa kursi, nyewa seragam, nyewa sound system, nyewa kamera, dan sebagainya. Sudah ditentukan ya, barang itu mau ora rusak ya, ora rusak. Terus sudah ditentukan satu hari berapa ya, berapa ongkosnya atau upah ya, sudah diketahui pula. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi menerangkan, ngakot ngala manfaat maka sudah maklumah qabalatah libadal wal ibahah bangudon maklum. Ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti ongkos yang jelas ya. Jelas ya. Jadi mau ijarah atau upah, akad atau peristiwa, manfaat yang jelas. Nek nyilih tenda manfaate nggo men ora panas, udan ya men ra udanen. Tujuannya apa? Nyewa tenda mesti dia tujuan ya, arep ngumpulke wong supaya ya, serta bisa diserahkan kuwi wujude ya, termasuk nyewa mobil ya, seragam, kamera, pernah ya, diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti ongkos yang jelas ya. Pamane nyewa mobil sedina 600.000 arep nggo mung sedelo ya ongkose 600.000 nek nyewa tenda sedina sewengi umpama 100.000 ya arep nganggone mung 1 jam tapi kontrake ya sedina sehari semalam. Jelas ya? Maksud dari kata manfaat maksudah adalah manfaat menurut pandangan syariat, maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Nyewa duit kudu dipamerke dipajang-pajang kayak. Dan maksud dari kata maklumah adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari maksud kata qabalatal lil badali ya adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an kepada orang kafir. Orang kafir kuwi wong sing tidak beragama Islam. Sebab Al-Qur'an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Ya, orang kafir ini ya, orang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Kafir kuwi merga bahasa liyane kafaro, kafir, tertutup atine, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang esa dan tidak mengakui Nabi Muhammad nabi penutup zaman dan tidak mau mengakui Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang sempurna dari Nabi, kitab Nabi Daud, Zabur, kitab Nabi Musa, Taurat, kitab Nabi Isa, Injil, disempurnakan Al-Qur'annya, namanya kafir, bahasa Inggrisnya kafir, tertutup mata hatinya. Ini jelas ya. Adapun pengertian ijarah
yang dikemukakan oleh para ulama, ya. Mazhab fikih adalah sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah, ngakad ngalal munafa ba'ud, akad atas sesuatu kemanfaatan dengan mengganti misalnya ada kerusakannya. Ulama Syafi'i, ya, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, ya. Imbalan itu mau anggo duitnya duit, ya. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti. Jadi menurut Hanafi dan Maliki, ijarah adalah pemilikan manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti, ya. Jelas, ya. Jadi ijarah menurut Hanafi dan Maliki kui kepemilikan manfaat, misalnya nyewa mobil go tindakan, ya. Waktu itu dia punya hak untuk memanfaatkan dalam waktu tertentu. Ya tadi umpama nyewa seminggu, ya seminggu upahnya atau penggantine mau, ya. Untuk mobil kan ono bane aus, aki, ya pernah ya. Sewa tenda kae ya juga. Umpamane ndek gawe seminggu, ya ngono ya. Dasar hukum ijarah. Quran surat At-Tolak ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujadikum wala tudarruhunna litudayyiku alaihin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun fa'in arada'na lakum fa'tuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asyartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak atau dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan atau bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berilah kepada mereka upah, ya. Jadi ibu nyusoni dikai upah. Dan musyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya, ya. Jadi zaman dulu ketika Nabi kita boleh disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, ya. Ning bayar upah, ning Ibu Halimatus Sa'diyah tidak minta upah karena Halimatus Sa'diyah merasa bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, hidupnya jadi sejahtera, rumah tangganya bahagia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Siddiqi radhiyallahu an istajara rajulan min bani Dili yuqalu lahu Abdullah ibnul Uraikid. Sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu an pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil yang bernama Abdullah ibnu al-Uraiqid. Di dalam hadis yang lain, jadi Nabi pernah menyewa tenaga laki-laki, ya otomatis ya dikon nyambet gawe. Saiki umpamane nang desa ya kuwi mau nyambet gawe ya, nyewa tenaga kae. Apa buruh matun, buruh macul, buruh tandur, buruh nandur tomat, ngapai lombok, saiki lagi laris lombok ya. Dalam hadis yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam nahangan muzara'ati wa amara bil mu'ajarati wa qala la ba'sa biha. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah, yang memerintahkan mu'ajarah, akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan mu'ajarah, ya, ijarah ya. Rukun ijarah. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap akad atau transaksi. Jadi rukun ijarah adalah semua hal yang pokok yang harus ada dan dipenuhi dalam transaksi ijarah. Ya, rukun ijarah ada 4. 1, sigot. Sigot kuwi ijab kabul ya. Sing duwe arep disewa karo sing nyerahke karo sing arep nyewa. Ya, jelas ya. 2, mu'jir, orang yang menyewakan. Ya. Mu'jir kuwi sing duwe barang sewaan. Dan mustajir, orang yang menyewa. Yang ketiga, makud ngalaih atau manfaat yang disewakan. Ya, jelas ya? Berulang, rukun ijarah. 1, sigot. Sigot ku ijab kabul. 2, mu'jir, ada orang yang menyewakan. Dan mustajir yang menyewa. Yang ketiga, makud ngalaih atau manfaat yang disewa. Ya. Syaratnya yakni ada manfaat barang yang disewakan. Misalnya tenda manfaatnya nggo yub-yub, mobil manfaatnya nggo transportasi. Barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Tidak sah menyewakan barang hasil kejahatan ataupun menyewakan kepada orang jahat. Sekarang banyak ya, ada orang jahat pencuri Arab, misalnya ya, ada orang nyewa mobil untuk merampok ya. Nek sing nyewake kuwi ngerti profesine ngono kuwi ora oleh ya. Yang ketiga, manfaat suatu barang yang disewakan dapat diketahui ya. Nah, jadi manfaatnya barang disewake bisa ngerti, oh kae barangnya apik ya. Yang rukun ijarah nomor 4 ada upah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Semua alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran ijarah ya. Jelas ya? Ya. Syarat ijarah. Mau rukun sesuatu yang harus ada. Rukun ijarah 1, sigot. 2, mu'jir dan mustajir. 3, makud ngalaih. Ya. 4, upah.
Sekarang syarat ijarah. 1 atau A syaratnya sigot kuwi mau ya. Saling serah menerima, serah terima. Sigot dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata dan menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Ijarah bisa juga dengan lafal. Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan atau seminggu atau berapa hari ya. 2. Mu'jir dan mustajir, keduanya harus sudah balik dan berakal sehat. Sing ngewake karo sing duwe sewanan akale sehat dan mempunyai hak mentasarufkan, maka anak kecil atau orang gila tidak sah dalam akad ijarah. Atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan. 3. Manfaat. Manfaat ain mustajarah. Barang yang disewakan ada manfaatnya. Ya, jelas ya? Syarat itu mau ya. Manfaat dirasakan oleh pihak penyewa. Manfaat yang diperbolehkan pihak penyewa bukan berupa barang. Yang keempat, syarat ijarah ada upah yang sudah ditentukan. Jelas ya? Ya. Kiranya ini saja dulu ya. Kamu nanti mengerjakan tugas ya. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.